Salah satu kunci untuk mengalami moksa atau pembebasan adalah dengan melampaui dualitas. Selama ini kita masih sering mengira kalau moksa itu hanya bisa dicapai saat manusia sudah meninggal dunia. Moksa artinya manusia bebas dan merdeka dari segala ikatan-ikatan duniawi. Manusia tak lagi melekat ke apapun. Jadi saat ruh sudah meninggalkan raga, ruh atau diri sejati manusia bisa kembali manunggal atau menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa di alam kelanggengan atau keabadian. Tapi yang tak banyak disadari manusia adalah moksa itu juga seharusnya sudah dialami sejak di dunia. Ketika kita hidup di dunia sudah terbiasa moksa, maka saat meninggal nanti kita juga cenderung lebih mudah moksa. Karena ini bergantung dari kebebasan batin kita. Salah satu cara untuk mendapatkan moksa di dunia adalah dengan melampaui dualitas. Dualitas adalah dua kutub berlawanan dalam hidup yang sifatnya bertolak belakang. Tapi keduanya adalah satu kesatuan di alam semesta ini. Alam semesta ini bisa hidup karena adanya dua polar atau kutub yang saling berbeda yang terus berjalan beriringan. Inilah yang disebut dengan dualitas, seperti benar salah, kiri kanan, depan belakang, utara selatan, feminin maskulin, siang malam, senang susah, sedih gembira, surga neraka, dosa pahala, setan malaikat, dan masih banyak lagi. Melampaui dualitas artinya kita tidak melekat di salah satunya. Manusia sejak kecil memang diajarkan untuk memilih salah satu dari dualitas ini. Kalau tidak mau jadi orang jahat, maka harus jadi orang baik. Kalau tidak mau masuk neraka, maka harus bisa mengejar surga. Kalau tidak mau berdosa, maka harus mencari pahala sebanyak-banyaknya. Ini nggak salah sih. Yang salah adalah ketika kita melekat di salah satunya, sehingga kita menderita kalau tidak mendapatkannya. Inilah sebabnya kenapa ada manusia itu rajin ibadah, hafal kitab suci, dan selalu berbuat baik, tapi malah dapat cobaan berat dan menderita. Bisa jadi karena ia terlalu melekat pada surga dan pahala, sehingga menjadi kemelekatan. Di saat hidupnya menjadi seperti neraka, ia tidak terima dan merasa menderita, lalu menyalahkan Tuhan. Berbeda dengan orang yang melampaui dualitas. Orang yang sudah tidak melekat dengan dualitas, hidupnya cenderung lebih ringan karena ia tidak melekat kemana-mana. Ia bisa melihat kedua sisi dengan sudut pandang yang lebih luas. Malah biasanya ia tidak nyaman sih kalau harus disuruh memilih salah satu. Salah satu hukum alam yang ada di dunia ini yang paling sering kita lihat contohnya di mana-mana adalah hukum polaritas, seperti yin yang atau feminin dan maskulin. Dalam tradisi spiritual Nusantara, ini dilambangkan sebagai lingga yoni. Kita semua punya sisi feminin dan sisi maskulin dalam diri. Sayangnya sekarang ini banyak yang terbalik. Perempuan yang seharusnya cenderung feminin malah menjadi maskulin, dan pria yang seharusnya cenderung maskulin malah menjadi feminin. Ini adalah bentuk ketidakseimbangan yang merupakan ekses dari peradaban sekarang ini, dan ini perlu disembuhkan untuk menyeimbangkan peradaban kita kembali. Kita sedang menuju ke tatanan dunia baru yang lebih harmoni. Perempuan adalah syakti bagi laki-laki jika perempuan diberi ruang yang nyaman untuk berkembang, dan ini adalah tugas laki-laki untuk memprovide dan memproteksi perempuan. Selengkapnya akan kita bahas dalam online kelas bulan ini dengan tema membuka kekuatan Dewa Siwa dan Dewi Parwati dalam diri. Cek deskripsi video dan pastikan kalian mendaftar sekarang karena belum tentu saya akan bikin online kelas dengan tema yang seperti ini lagi.